Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nuriasi dari STKP Syekh Mansur Prodi PGSD semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keaswajaan yang diampu oleh Bapak dosen Ade Farid Hashim MPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang firqah dan keaswajaan. Pertama adalah firqah. Firqah artinya adalah sekelompok atau sekte di dalam Islam. Firqah ini adalah sekelompok manusia yang mempunyai pemahaman yang berbeda antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Lalu, bagaimanakah awal mula terjadinya perbedaan ini? Yang pertama adalah awal munculnya terjadi perpecahan. Perpecahan terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Pada saat itu umat Islam dihadapi tantangan dalam menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan memicu antara perselisihan antara politik dan juga teologis. Yang kedua yaitu firqah utama dalam Islam. Setelah terjadinya konflik-konflik awal, lalu muncullah 3 kelompok besar dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini lebih menekankan kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas, dan menekankan kepemimpinan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan umat. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki 4 mazhab. Yang pertama yaitu adalah mazhab Syafi'i, yang kedua yaitu mazhab Maliki, yang ketiga yaitu mazhab Hanafi, dan yang keempat yaitu mazhab Hambali. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua yaitu Syiah. Syiah ini memiliki keyakinan bahwa kepemimpinan harus berdasarkan keturunan langsung Nabi Muhammad SAW dan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu Khawarij. Khawarij ini yang pertama kali memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib setelah Perang Siffin. Yang ketiga yaitu teologi lain. Beberapa kelompok lain mulai muncul akibat perbedaan pentafsiran teologi. Yang pertama yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini lebih menekankan kepada rasionalitas dan kehendak sesuai manusia. Yang kedua yaitu Murji'ah. Murji'ah ini berpandangan bahwa dosa besar secara otomatis mengeluarkan seseorang dalam Islam. Yang ketiga yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah ini memberikan kebebasan kepada manusia sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Beda dengan Jabariyah, Jabariyah ini lebih menekankan kepada takdir Allah sepenuhnya. Pembahasan yang kedua yaitu pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki 3 aspek utama. Yang pertama yaitu adalah akidah, yang kedua yaitu syariat, dan yang ketiga adalah akhlak. Yang pertama yaitu adalah aspek akidah atau keimanan. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berpegang teguh kepada 6 rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, artinya adalah memahami semua sifat-sifat Allah dan kesempurnaannya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat, artinya seseorang meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang taat. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, artinya meyakini bahwa wahyu yang diturunkan terutama Al-Quran. Yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul, mengimani Nabi-Nabi dan Rasul sebagai pembawa risalah. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, mempercayai bahwa bakalan ada kehidupan setelah mati. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar, meyakini bahwa takdir Allah yang baik dan buruknya. Yang
Yang kedua yaitu aspek syariat atau ibadah dan hukum. Aswaja mempraktikkan ajaran Islam melalui hukum fikih yang diambil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Yang ketiga yaitu aspek akhlak atau etika dan moral. Aswaja ini menekankan bahwa harus berperilaku baik atau akhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan memegang teguh prinsip. Yang pertama yaitu adalah tawasud atau moderat, yang artinya adalah mengambil jalan tengah. Yang kedua yaitu tawazun atau seimbang, yang artinya seimbang antara hak dan kewajiban. Yang ketiga yaitu tasamuh atau toleransi, menghargai perbedaan. Yang keempat yaitu i'tidal atau adil, yang artinya adalah bersikap adil dalam semua aspek kehidupan. Mengapa perguruan tinggi memegang teguh ajaran Islam? Karena yang pertama untuk membangun karakter mahasiswa, yang kedua yaitu relevansi dengan budaya lokal, yang ketiga yaitu untuk menjaga moderasi Islam. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu adalah tawasud. Tawasud atau moderasi yang artinya adalah sikap yang berada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Ini menekankan keseimbangan antara agama dan juga kehidupan. Yang kedua yaitu tasamuh atau toleransi, yang artinya adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik berbeda agama maupun berbeda budaya dan bahasa. Ketiga yaitu ta'awun atau kerjasama, yang artinya adalah saling membantu dalam hal kebaikan dan kebajikan sesuai dengan prinsip saling tolong-menolong. Yang keempat yaitu amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Makna ini adalah perintah untuk mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan menjauhi larangan atau perbuatan dosa atau maksiat. Lalu, apa manfaat nilai aswaja dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu untuk menjaga moralitas, yang kedua untuk menguatkan persatuan, dan yang ketiga untuk membangun pribadi yang bijaksana. Itulah pembahasan dari ketiga materi yang sudah saya sampaikan. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.